Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Handi Setikno dari kelas 11. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang peristiwa detik-detik pembacaan teks proklamasi. Bisa dilihat di dalam layar HP saya, terdapat poster yang menjelaskan tentang detik-detik pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Ir Soekarno dan didampingi wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Peristiwa ini berawal dari berita menyerah Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Mengetahui kekosongan kekuasaan, golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Soekarno-Hatta menolak memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan PPKI, golongan muda menculik dan membawa mereka ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya adalah menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak percepatan proklamasi. Peristiwa ini terjadi di tanggal 16 Agustus 1945. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama disumbangkan oleh Ahmad Subarjo, sementara kalimat terakhir oleh Muhammad Hatta. Naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Peristiwa ini kita sebut dengan peristiwa perumusan teks proklamasi yang terjadi di tanggal 16-17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3, draft teks proklamasi selesai dirumuskan dan diketik. Disepakati bahwa naskah akan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dilanjut dengan pukul 10, yaitu pembacaan naskah proklamasi dimulai di halaman rumah Ir Soekarno, Jalan Penggagasan Timur nomor 56, Jakarta. Acara dibuka dengan pidato singkat oleh Soekarno, dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, acara ini dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Fatmawati, dikibarkan oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama oleh masyarakat yang hadir. Kabar kemerdekaan segera disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui siaran radio yang dilakukan oleh para tokoh pers di kantor berita, serta melalui pemasangan poster dan coretan dinding kereta api. Setelah mengetahui peristiwa-peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi ini, banyak pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Diantaranya adalah persatuan dan kesatuan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, rela berkorban agar Indonesia segera merdeka, cinta tanah air, kemanusiaan, musyawarah mufakat, saling menghargai dan bekerja sama. Itulah yang bisa kita contoh dari para tokoh pejuang kemerdekaan kita, dan harus senantiasa kita juga sebagai warga negara Indonesia harus meneladani sikap dan sifat para pejuang kita agar bisa kita menjaga negara kita. Penutup, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.
Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.